Kita sebagai masyarakat seneng nggak kalau harga BBM di negara ini murah? Sudah pasti seneng dong ya. Nah, tapi dari sisi Pertamina sebagai sebuah perseroan terbatas, hal itu menjadi dilema bagi mereka. Karena sebagai PT, mereka tetap harus menghasilkan keuntungan buat negara. Akhirnya, pejabat negara ini meminta kepada Garuda untuk membuka rute langsung itu. Hasilnya di lapangan, rute langsung ini sepi peminat. Akhirnya, bukan malah untung, malah buntung. Nah, bagaimana supaya BUMN kita bisa lebih baik lagi? Sepertinya kita harus belajar dari negara lain ya teman-teman. Sebagai sebuah negara besar, Indonesia memiliki banyak sekali perusahaan berplat merah yang kita sebut Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Data per Mei 2022, kita memiliki 72 perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan BUMN. Nah, teman-teman, apakah kamu semua tahu? Dari sekian banyak BUMN yang kita miliki, tidak sedikit dari mereka yang buat kita tekor. Bukannya malah menghasilkan keuntungan buat negara, BUMN ini justru menjadi beban bagi negara karena terus-terusan merugi. Kemarin yang masih hangat beritanya, sebut aja Garuda contohnya ya. Perusahaan maskapai berplat merah itu di tahun 2021 menghasilkan kerugian bagi negara sebesar 62,3 triliun rupiah. Tahun sebelumnya juga rugi ya. Ruginya 35,38 triliun rupiah. Bahkan dari 2017 perusahaan ini sudah rugi ya teman-teman. Hanya di 2019 Garuda sempat menghasilkan keuntungan sebesar 97,72 miliar rupiah. Tapi keuntungan di 2019 itu pun tidak sebanding dengan kerugian yang dicapai dari tahun 2017 sampai 2021 ya. Akhirnya, untuk mencegah supaya Garuda ini tidak bangkrut, pemerintah terpaksa menyuntik dana untuk Garuda sebesar 7, triliun rupiah. Kemudian ada lagi PT Waskita Karya yang rugi 830,64 miliar rupiah. Disusul PT Indofarma dengan kerugian 51,18 miliar rupiah. Bahkan ada 4 BUMN yang terus-terusan rugi ya teman-teman. Sampai disebut dengan BUMN zombie. Hidup segan mati pun tak mau ya. Akhirnya 4 BUMN ini dibubarkan oleh pemerintah. BUMN zombie ini adalah PT Istaka Karya, PT Industri Gelas, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT Kertas Kraft Aceh. Nah, teman-teman, mengapa perusahaan plat merah yang dimiliki oleh negara ini bisa rugi? Padahal, kalau kita sebagai orang awam mungkin berpikir, pastinya kalau perusahaan punya negara, sudah barang tentu akan lebih mudah menghasilkan keuntungan karena pasti akan didukung oleh pemerintah. Contohnya tender lah ya. BUMN ini biasanya akan dapat golden ticket jika pemerintah punya proyek untuk pembangunan. Sehingga uang negara tidak lari kemana-mana,
keuntungan yang didapat dari BUMN ini pun akan balik lagi ke negara ya. Tapi kenyataannya tidak semudah itu ya teman-teman. Nah, kembali ke tadi, kenapa bisa sampai rugi? Selain dari faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi nasional maupun global, resesi, krisis keuangan, dan semacamnya, faktor internal justru lebih banyak membuat BUMN kita menjadi rugi. Peran ganda yang dibebankan pada BUMN jadi salah satu penyebab kenapa BUMN bisa rugi. Selain sebagai sebuah perusahaan yang harus menghasilkan keuntungan, perusahaan ini juga harus menjadi agen pembangunan dan kontributor bagi negara. Maksudnya begini teman-teman, contoh yang gampang begini ya, kita sebagai masyarakat seneng nggak kalau harga BBM di negara ini murah? Sudah pasti seneng dong ya. Nah, tapi dari sisi Pertamina sebagai sebuah perseroan terbatas, hal itu menjadi dilema bagi mereka. Karena sebagai PT, mereka tetap harus menghasilkan keuntungan buat negara. Contoh lainnya Garuda. Di Indonesia, kita punya yang namanya Kementerian Pariwisata. Nah, di sektor pariwisata ini, mereka semua berharap agar tiket pesawat ke destinasi wisata-wisata yang ada di Indonesia bisa murah. Kalau bisa, semurah-murahnya. Supaya kunjungan wisatawan bisa meningkat dan ekonomi di tempat itu bisa menggeliat. Nah, dengan harapan seperti itu, pemerintah tidak bisa terlalu menekan maskapai milik swasta. Ujung-ujungnya, beban itu diberikan kepada BUMN yang namanya Garuda Indonesia. Mau tidak mau, Garuda harus putar otak di mana mereka bisa membantu program pemerintah di sektor wisata, tapi juga tetap harus untung. Selanjutnya, faktor yang membuat BUMN kita terus merugi adalah kepentingan politik penguasa. Kesalahan kita dalam sistem atau aturan yang dibuat untuk BUMN adalah negara, dalam hal ini pemerintah bersama DPR, masih berhak mencampuri urusan manajemen dan tata kelola perusahaan di internal mereka. Contoh yang paling sering, biasanya orang-orang yang ditempatkan di jajaran komisaris dan direksi adalah orang-orang titipan pihak yang berkuasa, atau setidaknya punya andil dalam tim sukses saat pemilu sebelumnya. Jadi ya semacam bagi-bagi kursi lah ya. Misalkan si A karena jasanya pada Pilpres kemarin dijadikan oleh Presiden sebagai komisaris di BUMN A. Sementara si B yang berjasa saat Pileg juga dititipkan oleh partai yang berkuasa sebagai direksi di BUMN B, dan begitu seterusnya. Sayangnya, banyak dari mereka yang ditempatkan di jabatan strategis BUMN itu bukan orang yang ahli dalam bidangnya. Pada akhirnya, pengambilan kebijakan tiap kali ada masalah bagi perusahaan malah menambah penyakit bagi BUMN itu sendiri. Intinya, penunjukan mereka sebagai komisaris maupun direksi bukan karena asas profesionalitas, akan tetapi cuma karena asas balas jasa ya teman-teman. Kemudian karena pemerintah dan DPR masih bisa mencampuri urusan manajemen perusahaan, biasanya konflik of interest pun terjadi. Kita pernah dengar ya, bagaimana BUMN itu malah menjadi sapi perah bagi DPR maupun pemerintah. BUMN ini pada akhirnya harus menuruti
apa kemauan pemerintah maupun DPR. Nah, bicara soal Garuda ya teman-teman, salah satu sebab kenapa Garuda terus-terusan rugi adalah Garuda waktu itu banyak sekali membuka rute penerbangan langsung. Jadi dari satu titik langsung ke tujuan titik lain, tidak memakai sistem transit. Nah, rute-rute langsung ini dianggap menjadi biang kerugian bagi Garuda. Karena pada akhirnya rute-rute ini sepi peminat. Sehingga ongkos penerbangannya lebih mahal dibandingkan pendapatan tiket yang bisa dijual. Kenapa rute-rute langsung ini dibuka oleh Garuda? Kabarnya lagi-lagi karena permintaan dari penguasa, baik itu di DPR maupun pemerintah. Misalnya, ada pejabat tinggi negara yang berasal dari salah satu daerah di Indonesia. Nah, karena sebab rute langsung dari Jakarta ke daerah asal si pejabat ini belum ada dan para konstituen mereka di daerah itu juga meminta supaya ada penerbangan langsung ke sana. Akhirnya, pejabat negara ini meminta kepada Garuda untuk membuka rute langsung itu. Hasilnya di lapangan, rute langsung ini sepi peminat. Akhirnya, bukan malah untung, malah buntung. Nah, bagaimana supaya BUMN kita bisa lebih baik lagi? Sepertinya kita harus belajar dari negara lain ya teman-teman. Singapura contohnya. Di Singapura mereka punya yang namanya Temasek, sebuah perusahaan holding atau induk dalam bidang investasi. Temasek ini tugasnya hanya membeli saham-saham dari perusahaan yang berkinerja baik, kemudian menjual saham-saham perusahaan yang dianggap tidak baik. Dan bagusnya, hal yang perlu dicontoh oleh Indonesia dari Temasek ini adalah Temasek meskipun dimiliki oleh pemerintah Singapura, akan tetapi pemerintah tidak akan mencampuri urusan internal perusahaan-perusahaan yang mereka miliki, baik secara manajemen maupun tata kelola perusahaan. Negara memberi kebebasan pada setiap perusahaan untuk mengambil langkah yang tepat agar mereka bekerja sebagaimana mestinya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya konflik kepentingan. Yang terpenting, setiap perusahaan wajib menghasilkan keuntungan buat Temasek setiap tahunnya. Jika merugi, maka Temasek akan melepas saham perusahaan tersebut supaya tidak membebani keuangan negara. Pada hasilnya, apa yang didapat oleh Temasek ini teman-teman? Perusahaan milik pemerintah Singapura itu berhasil mencetak portofolio perusahaan senilai 4.076 triliun rupiah di tahun 2021. Bayangkan teman-teman, 4.076 triliun itu sudah melebihi jumlah APBN yang kita miliki, yang hanya berkisar 2.700-an triliun rupiah. Padahal Singapura itu negeri yang berkali-kali lipat lebih kecil dari kita, tapi pendapatan mereka jauh berkali-kali lipat lebih besar dari kita. Terakhir, kita juga harus mencontoh negara Qatar ya teman-teman. Jika Singapura punya yang namanya Temasek, Qatar juga punya yang namanya Qatar Investment Authority atau Otoritas Investasi Qatar. Nah, salah satu yang dimiliki oleh Qatar Investment Authority itu yang terkenal adalah Paris Saint-Germain atau PSG. Bayangkan teman-teman, sebuah negara punya klub sepak bola level internasional
seperti PSG ini ya, maka tidak heran baju jersey mereka sponsor utamanya adalah Qatar Airways. Dan Qatar juga sama seperti Temasek. Negara tidak akan ikut campur dalam urusan internal klub sepak bola itu ya. Semuanya diserahkan pada manajer dan pelatih. Selama klub sepak bola ini menghasilkan cuan bagi negara, selama itu pula mereka diberi kebebasan untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu. Nah, demikianlah apa yang selayaknya Indonesia harus contoh untuk diterapkan pada BUMN-nya. Jangan campur adukan kepentingan politik dengan urusan bisnis perusahaan. Selama ia masih bernama perseroan terbatas, selama itu pula beri mereka ruang untuk melakukan kebijakan bisnis yang mereka perlukan. Jangan sampai kondisi perusahaan BUMN di negara kita makin memburuk yang akhirnya bukannya malah menghasilkan uang bagi rakyat, malah mengambil uang rakyat. Demikian saya akhiri dan terima kasih teman-teman semua.